Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk ke semester kedua. Di hari yang pertama kita untuk belajar, sebelumnya adalah hari masa orientasi siswa. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran ke-7. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa belajar. Kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan hari ini kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak sendiri dan umumnya kalian semua. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat buku kita. Di bukunya masing-masing pelajaran ke-7. Marilah kita lihat slide selanjutnya. Di awal pelajaran ke-7, marilah kita lihat dengan judul hati tentram dengan berperilaku baik. Yang pertama adalah A. Ikhlas. Ikhlas sangat mudah diucapkan, namun terasa sulit untuk dilakukan. Itu adalah daripada definisi ikhlas. Sedangkan pengertian daripada ikhlas ialah tulus hati. Arti dalam bahasanya adalah, istilahnya adalah tulus hati. Secara bahasa artinya orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap pujian orang lain. Itulah daripada pengertian ikhlas. Yang selanjutnya ialah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghiya bihi wajhuhu. Yang artinya adalah dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhaannya. Hadis riwayat Nasai. Itulah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti anak-anakku ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Yang belum paham Bapak jelaskan lagi ya. Maksud daripada hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, hanya menerima amal kepada orang-orang yang didasari keikhlasan dalam hatinya. Ketika ada orang lain atau diri kita sendiri berbuat baik untuk orang lain, nah tetapi hati kita tidak ikhlas, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perbuatan kita yang tadi itu. Jadi gitu. Misalnya contoh lagi, orang tua kita menyuruh kita untuk pergi belanja ke warung. Misalnya kita disuruh untuk belanja kopi atau gula di warung. Nah, ketika kita belanja kopi atau gula ke warung, kita senang, hati kita senang, hati kita tidak gelisah, atau hati kita tidak gerutu, atau hati kita tidak kesal, hati kita ikhlas. Dengan seikhlas-ikhlasnya kita senang untuk membantu orang tua, maka disitulah menyebabkan Allah ridho kepada kita. Jadi seperti itu ya nak. Pasti anak-anak sudah paham nih tentang itu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya adalah contoh perbuatan ikhlas. Ada 3 ya. Yang pertama ikhlas di rumah. Yang kedua ikhlas di sekolah. Dan yang ketiga
ikhlas di masyarakat. Yang kita bahas pertama adalah ikhlas di rumah. Ya, pasti anak-anak sering nih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan keikhlasan di rumah. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah berbuat sesuatu di rumah kepada orang tua atau sering membantu kepada orang tua, insya Allah Allah ridho kepada kalian, Allah sayang kepada kalian. Contohnya apa Pak? Contoh ikhlas di rumah. Yang pertama, kita merapikan tempat tidur kita sendiri. Jadi setelah selesai kita tidur, bangun tidur, kita rapihkan tempat tidur kita. Jangan sampai orang tua kita yang merapikan tempat tidur kita. Itu adalah sebuah perbuatan keikhlasan untuk diri kita sendiri, karena itu tempat tidur kita sendiri. Gitu ya. Yang kedua apa lagi Pak? Yang kedua, menyapu halaman rumah atau menyapu dalam ruangan rumah. Itu juga termasuk contoh perbuatan ikhlas kepada diri kita dan kepada orang lain atau kepada keluarga kita. Ketika kita sapu rumah kita, alhasil rumah kita akan bersih dari kotoran. Selain bersih juga manfaatnya banyak. Ketika kita menyapu rumah kita terbebas dari kotoran, kuman dan sebagainya. Apalagi di zaman sekarang ini, wabah virus corona ini luar biasa merebaknya di mana-mana. Bahkan kita tidak pernah tahu di mana ada virus tersebut. Kita tidak pernah tahu apakah kita membawa virus tersebut ke dalam rumah kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa selalu bersih dalam kehidupan. Makanya ada pepatah atau ada hadis kecil dari Rasulullah SAW, an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam mengajarkan kebersihan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, tetap kebersihan diutamakan, karena itu adalah sebagian daripada iman kita. Selanjutnya apa lagi Pak? Bisa perbuatan mencuci piring di rumah setelah kita makan. Jangan mengandalkan orang tua. Ketika kita mengandalkan orang tua, sama saja kita memerintah kepada orang tua. Tetapi piring itu yang harus kita cuci, yang kita makan, dan juga piring yang lainnya. Jangan piring yang kita makan saja. Ya. Jadi semuanya mendapatkan manfaat daripada perbuatan kita. Apalagi Pak, bisa juga membersihkan kamar mandi. Ketika kamar mandi kotor, haruslah kita bersihkan. Karena apa? Kamar mandi tersebut, kalau kamar mandi di rumah kita kotor, segera kita bersihkan agar penghuni-penghuni yang ada di kamar mandi bisa tidak betah dia di kamar mandi. Kalau kamar mandi kita kotor, alhasil penghuni-penghuni di dalam kamar mandi itu pasti bersarang. Dia deman di tempat-tempat kotor, ya. Syaitan-syaitan itu deman di tempat-tempat kotor. Makanya Islam mengajarkan sampai membersihkan kamar mandi itu. Bayangkan indahnya agama Islam, kerennya agama Islam. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah kita masuk ke dalam agama Islam. Yang terakhir adalah membantu mengasuh adik dengan senang ketika ibu sedang sibuk atau orang tua kita sedang sibuk. Boleh gak Pak? Boleh. Justru menjadi amal soleh untuk kita. Itu adalah sebuah kepatuhan untuk kita kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita sedang sibuk, boleh gak Pak kita membantu dengan mengasuh adik kita atau berajak main adik kita? Boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering mencontohkan kepada kita ketika beliau sedang bermain kepada para cucu-cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika beliau sedang bermain dengan cucu-cucunya, beliau sangat sayang kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan ini adalah contoh yang sangat bagus. Ya, makanya di dalam Islam diajarkan semuanya. Daripada perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tidak boleh
berbuat jahat kepada orang lain, bahkan kepada adik kita sendiri ataupun kakak kita sendiri, dan apalagi orang lain. Dan semuanya kita harus berkasih sayang kepada orang-orang lain. Dan sinilah Islam mengajarkan kasih sayang kepada orang lain, mencintai dan menyayangi orang lain. Yang selanjutnya adalah ikhlas di sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi kita. Jadikanlah sekolah itu rumah kedua bagi kita. Jangan sekolah itu dijadikan sebagai penjara bagi kita. Ya, jadi sekolah itu adalah rumah kedua bagi kita. Di situ adalah tempat kita menuntut ilmu, ya, tempat kita mempunyai teman yang baik, mengenal teman yang baik, berbicara dengan orang tua, berbicara kepada bapak dan ibu guru dengan baik, diajarkan oleh bapak ibu guru dengan baik, dan sebagainya. Bapak ibu guru juga merupakan orang tua bagi kita di sekolah. Alangkah senangnya apabila kita bisa membantu mereka. Membantu apa, Pak? Membantu pekerjaan mereka dengan ikhlas. Contohnya apa, Pak? Menghapus papan tulis, membersihkan ruangan kelas, dan menjaga lingkungan sekolah. Ya, misalnya nih, kita di dalam kelas, kita ditunjuk dan diamanahkan kepada bapak ibu guru kita sebagai ketua kelas. Kita jadikan kelas ini kelas yang aman, kelas yang tidak berisik, kelas yang kondusif, yang nyaman. Ya, apabila ada teman-teman kita yang sering membuat onar, sering membuat gaduh, sering membuat kekacauan di kelas, kita beritahukan dengan baik-baik. Kita beritahukan dengan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kelas kita kondusif. Kalau kelas kita kondusif, kelas kita aman, kelas kita nyaman, pastinya belajar pun enak. Bener gak anak-anak? Bener pastinya. Jadinya ketika kita menjadikan kelas kita itu aman, nyaman, kondusif, tentram, tidak berisik, ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru pasti akan segera masuk ke dalam otak kita dan menjadi manfaat bagi kita. Kalau kita kelasnya sebaliknya, berisik dan tidak enak di ini, bahkan menjadi banyak keributan di dalam kelas, pastinya ilmu yang disampaikan tidak masuk. Kita tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Makanya jagalah lingkungan kelas dan juga menjaga lingkungan atau kebersihan lingkungan sekolah. Itulah juga utama daripada keikhlasan di dalam perbuatan kita di sekolah. Jadi apabila ada sampah berserakan atau ada teman yang membuang sampah sembarangan, segera kita ambil, segera kita tegur teman kita agar sekolah kita tetap bersih, sekolah kita tetap sehat. Karena inilah ajaran Nabi SAW tentang kebersihan. Ya, jadi seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan keikhlasan atau perbuatan ikhlas yang diterapkan di sekolah. Itulah perbuatan ikhlas di sekolah. Contohnya ya, yang tadi yang kita sudah Bapak jelaskan barusan. Teman-teman di sekolah juga merupakan saudara kita. Ketika teman kita membutuhkan pertolongan, maka dengan ikhlas, dengan senang hati kita membantunya. Jangan sampai ada teman kita yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Misalnya contoh, waktu jam istirahat teman kita ini kelaparan atau lapar. Dari pagi dia belum makan, tapi dia lupa bawa uang. Apa yang harus kita lakukan? Kita bantu dia. Pak, dia ini sering jahilin saya. Pak, dia ini jahat sama saya, Pak. Kita tidak usah melihat dia jahat atau tidak, atau dia sering jahilin kita. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, walaupun dia jahat kepada kita, walaupun dia sering jahil kepada kita, tetap kita bantu dia. Dengan hikmah kita bantu dia ini pasti akan berubah. Yang tadinya jahat sama kita, yang tadinya jahil sama kita, pastinya dia ini pasti berubah dan akan baik kepada kita. Inilah ajaran Islam. Ketika ada orang jahat menjahati kita, kita balas dengan perbuatan baik. Insya Allah orang jahat tersebut akan berubah dan akan menjadi baik. Inilah Islam, indahnya Islam, indahnya ajaran Islam. Seperti itu ya nak.
itu adalah perbuatan ikhlas di lingkungan sekolah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah materi ikhlas di masyarakat dan manfaat sikap ikhlas akan Bapak berikan di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesailah pelajaran kita hari ini dengan pelajaran ke-7, hati tentram dengan berperilaku yang baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan kalian yang mendengarkan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus untuk Bapak sendiri dan umumnya kalian semua. Dan kita akhiri dengan membaca doa, dengan membaca surat Al-Asr dan juga doa penutup belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan tidak usah keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Tetap jaga kesehatan dan juga kondisi badan. Jangan sampai kita terkena wabah COVID-19 yang telah merebak di mana-mana, dan tetap kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera Allah angkat dari permukaan bumi. Bapak akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.